Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Fatunisa, NIM 4311419028, jurusan Kimia Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai surface fenomena atau fenomena permukaan. Nah, pada pembahasan kali ini terdapat 3 subbab yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu mengenai energi permukaan dan tegangan permukaan. Yang kedua mengenai besarnya tegangan permukaan. Dan yang ketiga mengenai pengukuran tegangan permukaan. Sebelum memasuki ke sub-pembahasan yang pertama, pernahkah teman-teman melihat peristiwa seperti yang ada pada gambar berikut, di mana yang pertama ada tetesan air pada daun, kemudian ada jarum yang terapung di permukaan air, dan juga ada nyamuk yang terapung di permukaan air. Nah, ketiga peristiwa tersebut merupakan contoh dari fenomena permukaan. Fenomena permukaan merupakan fenomena yang terjadi pada atau dekat dengan permukaan zat. Ketika nanopartikel ditambahkan dalam suatu fluida, nanopartikel akan mengubah intermolecular force dari larutan tersebut berdasarkan konsentrasi nanofluida itu sendiri. Ketika konsentrasi nanofluidanya tinggi, maka tegangan permukaan akan semakin tinggi, dan begitu pun sebaliknya. Nah, sub pembahasan yang pertama yaitu mengenai energi permukaan dan tegangan permukaan. Energi permukaan merupakan energi potensial molekul yang membantu untuk tetap berada di permukaan atau tidak masuk ke dalam interior cairan. Sedangkan tegangan permukaan itu sendiri yaitu kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang, sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu selaput elastis. Tegangan permukaan seperti gaya persatuan panjang dapat diketahui melalui persamaan gamma sama dengan F per 2L, di mana gamma merupakan tegangan permukaan dengan satuan Newton per meter, F merupakan gaya permukaan dengan satuan Newton, dan L merupakan panjang kawat dengan satuan meter. Sebuah molekul dalam sebagian besar zat cair akan tertarik dari semua sisi. Namun, untuk molekul yang berada di permukaan hanya tertarik ke bawah. Hal ini menyebabkan molekul di permukaan yang tertarik ke dalam sebagai akibat dari gaya resultan ke bawah, sehingga ada beberapa ketidakseimbangan pada permukaan cairan yang disebut sebagai tegangan permukaan. Kemudian yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan. Yang pertama yaitu ada jenis cairan. Cairan yang memiliki gaya tarik antar molekul besar, maka tegangan permukaannya juga besar. Contohnya yaitu seperti air. Kemudian yang kedua ada suhu. Bila suhu naik, maka tegangan permukaan akan turun. Dengan bertambahnya suhu, molekul-molekul cairan bergerak lebih cepat dan pengaruh interaksi antar molekul berkurang, sehingga tegangan permukaannya menurun. Yang ketiga yaitu adanya zat terlarut. Zat terlarut pada cairan dapat menaikkan atau menurunkan tegangan permukaan. Contohnya pada air, adanya elektrolit dan non-elektrolit tertentu seperti sukrosa dan gliserin menaikkan tegangan permukaan, sedangkan adanya zat seperti sabun dan alkohol dapat menurunkan tegangan permukaan. Yang selanjutnya yaitu ada surfaktan. Zat yang dapat mengaktifkan permukaan karena cenderung terkonsentrasi pada permukaan atau antarmuka. Contohnya yaitu sabun. Dan yang terakhir yaitu ada konsentrasi zat terlarut. Solut yang ditambahkan ke dalam larutan akan menurunkan tegangan permukaan karena menyebabkan konsentrasi di permukaan lebih besar daripada di dalam larutan. Subbab yang kedua yaitu tentang besar tegangan permukaan. Atom pada permukaan memiliki energi kira-kira 25% di atas atom yang ada di dalamnya. Jika rasio permukaan terhadap volume sistem sangat besar, energi permukaan akan muncul. Sehingga dapat dihitung ukuran partikel yang akan terkontribusi oleh energi permukaan. Persamaannya yaitu E sama dengan EV kali V plus ES kali A. Dengan A sama dengan luas, EV merupakan energi per satuan volume, ES merupakan energi per satuan luas, dan V merupakan volume. EV sama dengan NV kali EV, dan ES sama dengan ES kali ES, di mana ES dan EV adalah energi per masing-masing molekul dalam jumlah besar dan per molekul di permukaan.
Sedangkan Ns dan Np merupakan jumlah molekul persatuan luas dan persatuan volume. Sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut, yaitu E sama dengan EV kali P dalam kurung 1 plus 10 pangkat min 10 upper P. Nah, yang ketiga yaitu ada pengukuran tegangan permukaan. Pengukuran tegangan permukaan dapat diukur menggunakan 3 metode. Yang pertama yaitu metode Cincin-Dunlop, yang kedua metode Wilhelmy, dan yang ketiga metode berat tetes. Metode yang pertama yaitu metode Cincin-Dunlop. Metode ini merupakan metode yang paling baik digunakan karena lebih akurat. Prinsipnya yaitu gaya yang diperlukan untuk melepaskan suatu cincin platina iridium yang diperlukan sebanding dengan tegangan permukaan dari cairan tersebut. Gaya yang diperlukan untuk melepaskan cincin diberikan oleh suatu kawat spirang dan dicatat dalam satuan gain pada suatu petunjuk yang dikalibrasi. Persamaannya yaitu gamma sama dengan beta kali F per 4 kali RF, dengan R merupakan jari-jari rata-rata cincin, F merupakan gaya untuk mengangkut cincin dari permukaan, dan B merupakan faktor koreksi. Metode yang kedua yaitu metode Wilhelmy. Metode ini menggunakan lempeng Wilhelmy sebagai alat untuk mengukurnya. Metode ini didasarkan pada gaya yang diperlukan untuk menarik plat tipis dari permukaan cairan. Pada metode ini, lempeng harus diletakkan tegak lurus dengan tegangan antar permukaan dan tekanan yang digunakan. Tekanan pada lempeng yang terendam dapat diukur dengan menggunakan tensiometer atau microbalance. Metode yang terakhir yaitu ada metode berat tetes atau drop weight. Suatu cairan yang membasahi gelas akan berupa tetesan pada ujung vertikal. Awalnya tetesan berupa setengah bola yang kemudian memanjang. Pada saat akan jatuh bebas, gaya ke bawah pada tetesan akan sama dengan gaya ke atas yang menahan tetesan. Dan menurut hukum Thel, persamaan yang diperoleh yaitu Mg sama dengan 2 πr kali gamma atau gamma sama dengan Mg per 2 kali πr, di mana M merupakan massa satu tetesan, G yaitu gaya gravitasi, R adalah jari-jari pipa luar, dan gamma adalah tegangan permukaan. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.